Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Adiaksa, perkenalkan nama saya Munafifah Sibarani SH, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 7 tahun 2025. Jabatan Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum calon jaksa ahli pertama pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang. Dalam video ini, saya ingin mengangkat isu kebangsaan yang saat ini ramai menjadi perhatian publik, yaitu hate speech atau ujaran kebencian. Di era digital, kata-kata menyebar lebih cepat dari tindakan. Satu kalimat bisa menyatukan bangsa, tapi satu ujaran kebencian bisa memecahnya. Ujaran kebencian atau hate speech kini menjadi ancaman nyata bagi persatuan bangsa Indonesia. Hate speech atau ujaran kebencian adalah setiap bentuk komunikasi lisan, tulisan, gambar, simbol, atau tindakan yang menyerang, menghina, atau menimbulkan kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, ataupun pandangan politik. Hate speech bukanlah bentuk kebebasan berpendapat, melainkan serangan terhadap martabat manusia dan nilai kemanusiaan. Hate speech bukan hanya dapat melukai perasaan seseorang, tapi juga dapat menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan hukum. Dari sisi sosial, hate speech dapat memecah belah masyarakat, menciptakan stigma, dan menumbuhkan ketidakpercayaan di antara kelompok yang berbeda. Dari sisi psikologis, korban hate speech sering mengalami rasa takut, trauma, dan kehilangan harga diri. Fenomena hate speech di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di era digital. Berdasarkan laporan pemantauan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan yang dirilis oleh Aliansi Jurnalis Independen bersama Monash University dan Boston University tahun 2024, tercatat lebih dari 130.000 unggahan berisi serangan terhadap identitas, diikuti 117.000 unggahan yang mengandung hinaan, serta puluhan ribu unggahan lainnya berupa kata-kata kotor dan ancaman atau hasrat. Angka ini menggambarkan betapa mudahnya ujaran kebencian menyebar di ruang digital, memecah belah masyarakat, dan menurunkan kualitas demokrasi. Lalu, apa yang menyebabkan hate speech masih marak di Indonesia? Ada beberapa faktor utama. Pertama, rendahnya literasi digital dan empati sosial yang membuat sebagian orang tidak sadar bahwa tulisannya bisa melukai orang lain. Kedua, pengaruh media sosial yang memberi ruang tanpa batas, di mana setiap orang bisa bersembunyi di balik anonimitas dan kebebasan berekspresi yang salah diartikan. Ketiga, isu politik, agama, dan identitas yang sering dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat. Dan terakhir, kurangnya kesadaran hukum sehingga banyak orang yang tidak tahu bahwa ujaran kebencian bisa dipidana. Hate speech diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Artinya, hate speech bukan sekedar kesalahan moral, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum. Karena itu, penting bagi kita semua, terutama sebagai ASN dan aparat penegak hukum untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan ruang digital yang sehat, damai, dan beradab. Sebagai ASN, kita tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga teladan dalam menjaga etika dan keteladanan publik. Nilai dasar ASN berakhlak menjadi kompas moral di era digital. Kita berbicara untuk melayani, bukan menyakiti, bertanggung jawab atas setiap kata, cerdas memilah informasi, menghormati keberagaman, dan menjaga nama baik bangsa. Dengan sikap yang adaptif dan kolaboratif, kita bersama membangun ruang digital yang positif, inklusif, dan bebas dari kebencian. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat Tri Krama Adiaksa yang menjadi pedoman bagi setiap insan kejaksaan. Satya yaitu setia pada kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi integritas dalam bertutur dan bertindak. Adi yaitu sempurna dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, termasuk menjaga kehormatan diri, lembaga dalam setiap komunikasi. Bijaksana yaitu bijaksana dalam berpikir, bertindak, dan berbicara menggunakan nalar bukan amarah. Karena sejatinya kebijaksanaan bukan diukur dari kerasnya suara, tetapi dari beningnya niat dan lembutnya tutur kata. Indonesia dibangun atas dasar persatuan dalam perbedaan. Ujaran kebencian adalah racun yang perlahan menggerus nilai itu. Mari mulai dari hal yang sederhana. Berpikir sebelum berbicara, menyaring sebelum membagikan, dan menebar empati dalam setiap perkataan. Sebagai ASN dan insan adiaksa, mari kita buktikan bahwa kita mampu menjadi teladan, setia pada kebenaran, sempurna dalam bertugas, dan bijaksana dalam bertindak. Bijak berkata, bijak bertindak, stop hate speech, jaga persatuan bangsa.